Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan pada pagi hari penuh barokah ini, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana dakwahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mana tema kita pada hari ini adalah jangan jas merah gitu ya, jangan pernah melupakan sejarah. Ya, sejarah apa di sini? Yaitu sejarah 10 Muharram. Ada apa dengan 10 Muharram? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sewaktu beliau sallallahu alaihi wasallam ini tiba di kota Madinah, maka Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa pada tanggal 10 Muharram, atau yang kita kenal dengan apa? Puasa Asyura. Ya, hari ini 10 Muharram. Kemudian mendapati kejadian tersebut, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Ya, kenapa kalian puasa pada 10 Muharram ini? Kenapa kalian puasa pada hari Asyura?" Maka orang-orang Yahudi ini pun ya mereka mengatakan bahwasanya ini adalah hari yang baik. Ya, bahwasanya ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah tabaraka wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam beserta Bani Israel. Oleh karena itu, pada 10 Muharram ini Nabi Musa alaihi salatu wasallam melakukan puasa. Maka mendengar jawaban orang Yahudi ini, maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami ini lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, inilah kenapa kita berpuasa pada hari ini. Ya, berpuasa pada hari Asyura ini. Kenapa? Ya, karena Rasul Allah taala menyelamatkan utusannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam beserta Bani Israel, dan ini diperintahkan pula oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita jalankan sunnah tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi yang mulia selalu mengatakan, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak, lebih utama terhadap Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Siapa Musa ini? Sehingga Nabi yang mulia selalu mengatakan, kami ini lebih berhak, kami kaum muslimin ini lebih berhak dari kalian terhadap Nabi Musa. Lebih berhak kami memuliakan Nabi Musa, menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Musa alaihissalatu wassalam ini merupakan salah satu utusan Allah. Bahkan Nabi Musa merupakan ulul azmi minar rasul. Ya, ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Siapa saja ulul azmi? Siapa aja? Ulul azmi ada berapa, Jibri? 5. Siapa? Nuh. Musa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga baru. Katanya 5. Lupa. Alfi, siapa Alfi?
ulul azmi. Nuh, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa satu lagi? Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya antum bisa, tapi kok ditanya kaget ya. Ini subhanallah. Kaget kadang, aduh, apa yang jadi blank. Dan ini biasa. Ya, dan antum bayangkan bagaimana nanti sewaktu kita dikubur, subhanallah. Pada waktu keadaan yang subhanallah gelap. Kita di kuburan sendirian, tiba-tiba datang makhluk Allah yang hitam kebiru-biruan nanya, "Man rabbuk?" Masya Allah, kaget, buyar gitu kan. Ditanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Masya Allah. Tapi ini jawabannya konsekuensi ya, bukan hafalan. Yang hafalan aja bisa lupa ya. Allah musta'an. Semoga Allah Taala berikan kemudahan bagi kita untuk menjawab fitnah kubur. Nah, Musa alaihissalatu wassalam, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ini merupakan salah satu dari ulul azmi minar rasul. Ya, ulul azmi itu ada 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Musa ini adalah nabi Bani Israel, ya, dari Bani Israel. Bani Israel ini adalah anak keturunan dari Yakub alaihissalatu wassalam. Ya, Israel ini nama lain dari Yakub. Yang mana Yakub ini dia memiliki 12 orang anak laki-laki. Di antaranya Yusuf dan Benyamin. Yang mana dari 12 ini nantinya adalah akan menjadi 12 kabilah besar dari Bani Israel. Nah, kemudian sewaktu masa pemerintahan ya, Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir. Ya, setelah melalui perjalanan yang panjang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, ya, yang mana nanti ya Nabi Yusuf menjadi menteri, kemudian ya dia datangkan ya saudara-saudaranya beserta bapak dan ibunya, yang ini merupakan tafsir dari mimpi beliau alaihi salatu wassalam. Ya, akhirnya Nabi Yusuf ya boyong nih saudara-saudaranya. Ya, bapak, ibu dan 11 orang saudaranya dibawa oleh Nabi Yusuf pindah dari Palestina ke Mesir. Ya, kita nggak bahas bagaimana perjalanan Nabi Yusuf karena itu membutuhkan waktu yang panjang sekali tentunya. Dan pada waktu zaman Nabi Yusuf, ya, setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam, ini barulah ya Bani Israel ini mulai ditindas. Ya, konon juga di para ahli tarikh menjelaskan bahwasanya ini pun sudah terjadi perubahan kekuasaan, yang mana pada waktu masa Nabi Yusuf ini yang berkuasa adalah dari suku Hyksos. Ya, kemudian setelah itu digulingkan oleh apa? Suku Adbaq. Jadi udah ganti penguasanya pada waktu itu. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, barulah Bani Israel ini ya, ditindas oleh suku Adbat ini, oleh orang Kipti, orang Mesir ini. Dan mereka ya dari masa ke masa hingga nanti ya mereka ada raja, ya raja Mesir itu apa? Yang kita kenal dengan Fir'aun. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya menjelaskan Fir'aun ini adalah gelar. Ya, Fir'aun ini jamaah yang Allah Ta'ala, ini bukan nama orang, ya, bukan nama Fir'aun. Bukan, tapi dia gelar yang disandingkan ya kepada raja-raja Mesir terdahulu. Sebagaimana Raja Babil ini disebut dengan Namrud, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, kemudian Raja Habasyah ini dikenal dengan Najasyi. Kemudian penguasa Yaman disebut dengan Al-Qil. Raja Persia disebut dengan Kisra. Kemudian Raja Romawi disebut dengan Kaisar. Ya, begitu juga di Mesir. Raja Mesir disebut dengan apa? Fir'aun. Ya. Dan Fir'aun ini ngetop sekali. Ya. Fir'aun ini ngetop sekali. Dalam Al-Quran, siapa dari antum yang tidak pernah baca Fir'aun, tidak pernah dengar Fir'aun? Semuanya tahu.
Ya, tapi ngetopnya karena apa? Karena keburukannya. Ya, karena kejelekan. Bahkan dalam Al-Quran itu sampai disebutkan 74 kali lafaz Fir'aun ini. Subhanallah, luar biasa banyak ya. Tapi tadi ngetopnya karena keburukan. Biasa nih orang yang ngetop itu, imma itu karena prestasi, yang kedua karena keburukan. Ya. Di sekolah misalnya, yang dikenal guru itu siapa? Pertama yang pintar-pintar dikenal. Kedua yang paling degil gitu kan. Paling degil ini kadang udah lulus berapa tahun masih dikenal sama gurunya. Oh, antum nih dulu ya. Suka belet nih, suka ngelawan guru. Terus dikenal ya. Ini Fir'aun pun ngetop gitu kan. Tapi ngetop karena apa? Karena maksiatnya ya. Karena maksiat yang subhanallah yang luar biasa dilakukan oleh Fir'aun ini. Dan yang Fir'aun yang kita maksud di sini adalah Fir'aun yang hidup pada masanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Fir'aun ini diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam Quran surah Al-Fajr, Allah tabaraka wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa fir'auna dzil autad. Ya, dan Fir'aun yang apa? Wa fir'aunu dzil autad. Fir'aun yang memiliki apa? Autad. Autad ini pasak-pasak. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwasanya dalam kitab tafsirnya, dikarenakan tentara-tentara dari Fir'aun itu telah menobatkan Fir'aun sebagai raja di Mesir, maka mereka mengokohkan rumah-rumah mereka dengan memasang pasak-pasak yang kuat. Ini tafsir dari wa fir'aunu dzil autad. Dan dalam riwayat lain disebutkan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hal ini dikarenakan jumlah mereka yang sangat besar sekali, yaitu jumlah dari pasukan Fir'aun ini, tentaranya ini banyak sekali, sehingga sebagian dari mereka tinggal dalam tenda-tenda. Saking ramainya sampai tinggalnya di tenda-tenda yang mereka dirikan dengan bantuan pasak-pasak ya, autad sebagai penguatnya. Nah, ini gambaran dari bagaimana kuatnya kerajaan Fir'aun pada waktu itu. Ya, mereka memiliki tentara-tentara yang banyak. Sampai disebutkan bahwasanya ya, tentara-tentara Fir'aun ini memenuhi seluruh wilayah di Mesir. Ini subhanallah. Kerajaan yang sangat kokoh sekali, yang kuat sekali. Ini diantara nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Fir'aun. Akan tapi jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingat nikmat ini, ya nikmat itu bukan berarti tanda sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bisa jadi merupakan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ujian itu bisa dalam bentuk kenikmatan, bisa dalam bentuk kesulitan. Orang apabila diuji dengan kesulitan, banyak yang sukses, berhasil. Orang miskin, subhanallah, orang yang lemah, ya banyak sukses dengan ujian tersebut. Tapi orang-orang kaya, subhanallah, diberi jabatan, Masya Allah. Ya. Makanya, ya bukanlah kemiskinan yang aku takutkan, kata Nabi yang mulia SAW. Akan tapi apa? Dibukakannya pintu dunia sehingga dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana dunia itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Allah Taala juga mengatakan innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna, kata Allah Taala. Sungguh manusia itu akan melampaui batas kalau apa? Kalau dia diberikan harta. Ya, berat jamaah. Ujian nikmat itu berat. Makanya yang banyak di surga apa? Orang-orang miskin. Yang pertama minum dari telaga Nabi yang mulia SAW siapa? Orang-orang miskin. Yang duluan lewat sirat siapa? Orang-orang miskin. Ya, bukan berarti agama Islam menganjurkan untuk miskin, bukan. Karena bisa jadi nanti udah masuk surga yang memang banyaknya orang miskin, tapi kedudukannya setelah dihisab bisa jadi orang kaya lebih tinggi gitu kan. Memang hisabnya lama, yang dihitung banyak. Tapi bukan berarti ya, kedudukannya nanti lebih rendah dibandingkan orang miskin, belum tentu. Ya. Akan tapi nikmat ini berat sekali. Contohnya adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun ini diberi nikmat yang banyak oleh Allah Taala, malah menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Bukan menjadikan mensyukuri nikmat Allah, bukan menjadikan dengan hartanya misalnya dia bantu agama Allah, dengan kedudukannya dia mudahkan orang untuk beribadah kepada Allah Taala, dengan banyaknya pasukan misalnya. Dia semakin menguatkan orang untuk mentauhidkan Allah, enggak. Ya. Bahkan menjadikan Fir'aun semakin menjadi-jadi maksiatnya. Bahkan kalah-kalah maksiatnya iblis. Ini subhanallah. Iblis saja kalah dengan maksiatnya Fir'aun. Kenapa? Karena
Fir'aun sampai menganggap dirinya Tuhan. Dalam Quran surah An-Nazi'at, Allah Ta'ala mengatakan apa yang dikatakan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian paling tinggi. Ini Fir'aun. Iblis saja enggak berani. Iblis laknatullah alaih enggak berani menganggap dirinya Tuhan. Ya. Lihat bagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12. Allah Ta'ala mengatakan, ya, sewaktu iblis mengemukakan alasannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dia mengatakan qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Ya, iblis mengatakan dia lebih baik daripada Adam. Apa alasannya? Khalaqtani min nar. Engkau ya Allah ciptakan aku dari apa? Dari api, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui siapa pencipta Pak? Allah. Iblis tidak mengatakan aku Tuhan, dah. Iblis tidak berkata, Fir'aun, ya Allah, menganggap dirinya Tuhan, kalah ya. Seniornya ya. Iblis ini kan subhanallah. Ini luar biasa. Ya. Kemudian Fir'aun ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Di antara kejahatannya, dia menjadikan Bani Israel sebagai budak-budak mereka. Tadi kita katakan, ya, sewaktu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi menteri, ya, Bani Israel ini dimuliakan ya, karena subhanallah kerajaan yang adil. Kemudian berganti masa, ya, tumbang kerajaannya, sehingga jadilah apa, Bani Israel ini diperbudak oleh, ya, Fir'aun ini, disiksa Bani Israel. Dan di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Fir'aun, ini umurnya panjang. Ini lagi-lagi nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ya, banyak nikmatnya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini dari sekian banyak rentetan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, inilah sampai-sampai Fir'aun menganggap dirinya Tuhan gitu kan. Umurnya panjang, tidak mati-mati, kerajaannya banyak, kurang apa lagi? Hingga akhirnya pada suatu ketika, ya, dan tadi di antara sekian banyak bawahannya Fir'aun ini, ya, dia bawahannya banyak ya. Ada tukang sihir, ada dukun, ada peramal. Ini jadi bawahan-bawahan Fir'aun ini. Hingga pada suatu ketika, ya, para peramal mengatakan, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya, ya, para peramal ini mengatakan sesungguhnya nanti akan lahir seorang dari kalangan Bani Israel yang dia akan menyebabkan kematianmu, yang dia akan membunuhmu, yang menyebabkan binasa engkau ini, rusak, hancur kerajaanmu. Dalam kitab tafsir, ya, dalam kitab tafsir disebutkan seperti itu. Maka mendengar kabar yang disampaikan oleh apa, para peramal ini, ya, ini ngakunya Tuhan tapi takut percaya dengan peramal gitu kan, padahal ngakunya Tuhan, ya, percaya sama peramal. Ya. Akhirnya apa? Waduh, kalut Fir'aun. Ini bahaya ini, Bani Israel ini, budak-budak bahaya ini. Dan budak-budak gitu kan. Ya. Akhirnya apa? Fir'aun ini bikin suatu kebijakan. Apa kebijakannya? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dalam surah Al-Baqarah. Ayat 49 Allah Ta'ala katakan apa itu kebijakan Fir'aun? Fir'aun bunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel, dan yang perempuan dibiarkan hidup. Ya, ini subhanallah. Takut, saking takutnya dia. Setiap anak laki-laki lahir, enggal. Laki-laki lahir, enggal. Dan Fir'aun ada intel-intel, banyak intelnya. Ya, jadi didata dulu, disensus gitu kan. Ini yang wanita-wanita hamil dicatat. Udah berapa bulan, udah lama lagi lahiran. Dites, dilihat, dicek, ya, bukan di USG, ada USG masih ya. Udah keluar, udah ada nunggu tuh algojonya. Laki-laki penggal, ya, perempuan udah biarkan hidup. Ya. Ya, hingga akhirnya jamaah yang mulia Allah Ta'ala ya, menjadikan Ummu Musa, ya, ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, ini khawatir, dia lagi hamil, tapi di antara
keutamaan yang Allah Taala berikan, kasih sayang Allah Taala jadikan kandungannya tidak besar. Jadi hamil tapi tidak nampak hamil. Paham ya? Dia kandungannya tidak besar gitu kan. Jadi nggak ketahuan hamilnya. Pada waktu itu Harun sudah lahir duluan. Ya, Harun ini kakaknya Musa, ya abangnya Musa. Dia lebih tua, sudah lahir dulu. Dan pada waktu Harun dilahirkan ini pada belum masa pembantaian ini belum. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ya akhirnya kehamilan Ummu Musa ini tidak diketahui. Ya, tidak terlacak. Lewat dari intel-intelnya Fir'aun ini tidak tahu. Ya, kemudian setelah itu dilahirkan, ya kan melahirkan gimana lagi menyembunyikannya? Khawatir ibunya ini gimana? Ya, nanti kalau ketahuan bahaya ini, nyawanya terancam. Ya, akhirnya apa? Diberikan ilham, bukan diwahyukan ya, diberikan ilham oleh Allah Taala untuk apa? Untuk memasukkan Musa kecil ini ya ke keranjang, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Sebagaimana firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Qasas ayat 7. Allah Taala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kata Allah Taala, inni radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah Taala katakan, kami wa auhayna. Ya, auhayna artinya apa? Wahyu ya, wahyu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kami ilhamkan, bukan kami wahyukan. Kami ilhamkan kepada ibunya Musa an ardi'i, untuk apa? Untuk menyusukan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fa idza khifti alaihi, dan apabila engkau takut ini nanti anaknya ini yang kecil ini Musa ini ketahuan Fir'aun bahaya ini dibunuh. Ya, setelah susukan kemudian Allah ilhamkan. Ya. Para mufassir menjelaskan Allah bisikkan ke dalam hati dari ibu Musa ini untuk apa? Untuk tadi diberikan semacam ilham untuk masukkan anaknya di keranjang kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Ya, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi. Kata Allah apa? Wa la takhafi. La takhaf apa? Jangan takut. Wa la takhafi wa la tahzani. Jangan sedih. Inna radduhu ilaiki. Allah katakan, sungguhnya aku akan kembalikan dia padamu. Ini janji Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah janji kepada ibu Musa apa? Nanti bayimu akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Taala akan menjadikan dia, ya, Musa ini menjadi rasul. Ya, tadi ini ibu Musa diberikan ilham oleh Allah Taala dalam hatinya, dan ini berbeda dengan wahyu. Yang wahyu diberikan pada para rasul, karena tidak ada rasul dari perempuan, tidak ada. Ya, tidak ada rasul perempuan. Ya, kemudian ibu Musa ini pun ya masukkan Musa kecil tadi di keranjang yang baru lahir setelah disusui. Ya, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil, dan ya Allah Taala janjikan tadi apa? Inna radduhu ilaiki. Sungguhnya kami akan kembalikan anakmu ini ke pangkuanmu. Nanti dikembalikan, kata Allah Taala. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, Sungai Nil ini ya dia melewati kerajaan Fir'aun dan dipungut oleh apa? Oleh ahlu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Ya. Pelayan-pelayannya lah gitu kan. Kemudian nanti diambil sama istri Fir'aun. Siapa namanya? Aisyah bintu Muzahik. Allah Subhanahu wa taala katakan, faltaqatahu ala fir'aun liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Ya, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanul khati'in. Ya, akhirnya ternyata keluarga Fir'aun sendiri yang mengungutnya gitu kan. Padahal
ini adalah ya nanti yang akan menghancurkan kerajaannya, yang dia takut-takuti. Ini subhanallah, ya ini skenario Allah subhanahu wa ta'ala. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Untuk jadi apa? Dia pukul anak ini, padahal anak ini nanti akan menjadi adu, jadi musuh mereka, wa hazana, dan yang menjadikan mereka bersedih nantinya. Ya, hancur kerajaannya. Ya, ternyata sewaktu anak ini dipungut jamaah yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa kecil ini dilihat, ya oh, subhanallah, ini kok kulitnya beda. Ya, kulitnya coklat. Ya, dan ini kulit Bani Israel ini coklat ini. Ya, berbeda dengan suku Adbat. Ya, suku Adbat itu putih-putih. Ya. Oh, ini bahaya nih. Ini yang dikatakan peramal tadi bisa jadi ini orangnya gitu kan. Ayat awalnya mau dibunuh oleh Firaun. Ya, akan tetapi ditegahkan oleh istrinya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala katakan apa? Allah katakan bagaimana apa yang dikatakan oleh istri Fir'aun. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. La taqtuluhu, jangan kau bunuh ya. Bang jangan bunuh bang gitu ya. Bang jangan bunuh bang. Ya, atau bi jangan bunuh bi. Ya, jangan bunuh. Asa an yanfa'ana. Semoga anak ini nanti bisa manfaat untuk kita. Atau kita ambil dia sebagai apa? Sebagai anak angkat. Ya, diadopsi, atau kita adopsi aja anak ini. Ya, jangan dibunuh. Padahal di subhanallah, Fir'aun yang bengis pun tunduk sama istrinya gitu kan. Ya. Fir'aun yang subhanallah katanya udah luar biasa jahat, ternyata sama istrinya ya udahlah dek gitu ya, ambil aja lah gitu. Gak kuat ya. Ya, akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Musa kecil pun dirawat dan diberikan kasih sayang oleh mereka, yang mereka sayang kepada Musa. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati mereka condong kepadanya. Allah jadikan mereka sayang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dalam Quran surah Thaha ayat 39 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati-hati mereka cinta kepada Musa kecil. Insyaallah namanya anak kecil ya. Namanya anak kecil, fitrah orang tua ya, orang lah. Lihat anak kecil itu subhanallah lucu, sayang gitu kan ya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ya Fir'aun pun sayang sama Musa kecil ini. Kalau tidak sayang tidak mungkin diizinkan tinggal di istananya gitu kan. Kemudian jamaah yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa kecil ini nangis. Aduh, nangis. Kenapa? Haus, ya lapar. Ya. Kemudian mau disusukan, tidak ada yang mau. Tidak ada, Musanya nggak ada yang mau gitu kan. Nggak ada yang cocok gitu. Ya. Dicari-cari siapa nih yang bisa nyusukan di dalam istana. Ternyata tidak ada yang bisa jamaah. Ya. Ternyata Musa nolak semua. Ya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah haramkan kepada mereka untuk menyusukan Musa. Haramna alaihi, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Musa nolak semua air susu tersebut. Ya. Musa tidak mau minum air susu yang mereka berikan tadi. Dan ini diantara tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana nanti dari sinilah ya, dan dari sinilah nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan Musa kepada ibunya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kabar tentang bayi Musa, bayi kecil dari Bani Israel ini ya, diangkat anak oleh keluarga kerajaan ini tersebar. Ini subhanallah. Keluarga raja dapat anak kan.
beritanya cepat sekali tersebar. Sampailah ini ke telinga ibunya Musa alaihissalatu wassalam. Hal ini menjadikan apakah tenang? Waduh, padahal ini mau dihindari dari Fir'aun. Ternyata sekarang sudah di kerajaannya Fir'aun, Masya Allah. Ya, ngeri, takut ibu Musa. Ya. Allah Ta'ala katakan, wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Ya. Dan jadilah hati ibu Musa ini menjadi kosong, farigha. Nah, kosong dari segala sesuatu kecuali apa? Mikiran Musa saja. Tidak ada lagi dipikirkan. Ini anak nih gimana ini? Ya. Mau dihindarkan dari Fir'aun, sekarang sudah ada di istana Fir'aun, ya Allah. Ya. Jadi ibu Musa ini udah tidak ada pikiran lagi. Tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali apa? Kecuali anaknya saja. Ya. Sampai-sampai jamaah, ya, disebutkan bahwasanya hampir saja ibunya Musa ini membuka rahasia tersebut. Hampir aja dibilang, oh itu anak saya itu, kembalikan gitu kan. Karena apa? Karena takut dan sedih yang luar biasa. Akan tapi Allah Ta'ala kuatkan hatinya. Dan dia ingat akan janji Allah Ta'ala. Apa janji Allah? Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dia ingat Allah Ta'ala katakan apa tadi? Inna radduhu ilaiki. Sungguhnya bayimu ini akan aku kembalikan kepadamu, kata Allah. Ya. Dan dia tidak ragu akan janji Allah Ta'ala. Akhirnya dia utuslah kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Ya, untuk apa? Untuk cari informasi. Ya. Untuk memantau bagaimana ya keadaan Musa kecil ini. Allah Ta'ala katakan, wa qalat li ukhtihi qussih. Ya. Fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Ya. Ibu Musa utus kakaknya Musa untuk apa? Untuk cari informasi ini gimana keadaan adik anti ini. Coba lihat di istana Fir'aun sana, ya nyamar gitu kan, atau ya pura-pura jadi orang ya biasa, orang-orang umum, ya lihat oh ini ya sekarang lagi misalnya keluarga kerajaan lagi dapat anak, ini lagi suka, ramai orang yang lihatnya gitu kan, dari jarak-jarak tertentu tentunya. Ya. Ternyata dia lihat, oh ternyata Musa ini masih baik-baik saja. Oh ternyata orang-orang malah sayang sama Musa, malah disayang Musa ini. Ya, bukan dibunuh, bukan diapa, ternyata disayang. Ya, tadi hingga akhirnya Musa mau nyusu gitu kan. Ya, haus sudah dan tidak ada yang bisa menyusukannya. Ya, tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Wa haramna alaihi al-maradi min qabl. Allah Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Qasas, kami haramkan kepada Musa untuk apa? Untuk menyusu dengan yang selain dari ibunya. Tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak izinkan. Ya. Dan ini tadi kita katakan ini di antara wasilah yang nanti akan menjadikan Musa alaihissalam kembali kepada ibunya. Kemudian melihat keadaan ini, ya kan tadi dicari di dalam kerajaan tidak ada yang bisa. Kemudian keluar ke pasar, cari siapa nih yang bisa menyusukan di anak ini. Masing-masing mau ngambil, ternyata Musa nolak, tidak mau Musanya. Hingga akhirnya kakaknya mengatakan, wa qalat hal adullukum ala ahli al-baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kakaknya Nabi Musa mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan kepada suatu keluarga ya ahlul bait yang dia bisa untuk memelihara anak ini, bisa untuk menyusukannya, dan dia akan berlaku baik kepada anak ini. Mau enggak engkau aku tunjukkan, kalian ini aku tunjukkan. Kalian cari orang menyusukan anak ini kan? Aku tahu nih orang yang bisa. Dalam kitab tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala bahwasanya setelah mengatakan ini, kakaknya Nabi Musa ini kemudian apa? Ditangkap. Wah, dicurigai. Ini kenapa nih? Kok bisa tahu? Ya, dari mana anti bisa mengetahui bahwasanya keluarga itu pasti bisa sayang sama bayi ini, pasti bisa menyusukannya? Curiga kan? Ditangkap, diinterogasi.
Akhirnya kakaknya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya mengatakan bahwasanya aku tahu dari mana ya, karena keluarga ini mereka sangat ingin sekali agar raja itu bahagia, dan dia sedang mencari uang, mencari upah. Maka kalau apalagi dari keluarga kerajaan tentu akan upahnya besar sekali. Ya akhirnya dengan alasan seperti ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kakaknya pun dibebaskan. Kemudian mereka pergi ke rumahnya Ummu Musa, ke rumah ibunya Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian disodorkan Musa, dan subhanallah Musa pun langsung ya mau aja nyusul. Kenapa? Sama ibunya, ya sama ibunya. Dan ini subhanallah ya, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, waradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqu walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ya. Waradadna, dan kami kembalikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, waradadnahu ila ummihi, dan kami kembalikan Musa kecil ini kepada siapa? Kepada ibunya. Kay taqarra 'ainuha wa la tahzan, agar apa? Agar tenang hatinya. Ya, agar hati ibu ini tenang dan dia tidak la tahzan, dan dia tidak tidak bersedih. Ya. Agar dia tidak sedih. Wali ta'lama, dan agar kalian mengetahui anna wa'dallahi haq, dan agar kalian mengetahui bahwasanya janji Allah itu benar. Allah tidak akan pernah menyisi janjinya. Ya, anna wa'dallahi haq walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan dari kalian tidak tahu. Banyak dari kalian ragu akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran jamaah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala banyak menjanjikan kepada kita tentang surga, tentang neraka. Ya, kalau mengerjakan ini nanti bahaya. Ya, masuk neraka. Ini janji-janji Allah. Dan janji Allah itu hak, benar, pasti akan terjadi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada ibunya Nabi Musa, nanti akan aku kembalikan anakmu. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tepati janjinya. Allah tepati janjinya, walaupun udah ke tangan Fir'aun gitu kan, udah dipegang sama Fir'aun, musuhnya yang akan membunuhnya gitu kan, ya, akan membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Ternyata ya Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak lain, dikembalikan lagi kepada ibunya, yang mana tadi pada pagi hari ibunya nangis-nangis karena kehilangan anaknya, pagi harinya nangis-nangis sedih, anaknya pergi, dan sorenya anaknya kembali. Subhanallah. Apakah cukup kembali? Tidak cuma kembali jamaah, dapat upah pula, dapat uang. Nyusulkan anaknya dapat uang. Ya, kemudian dimuliakan oleh keluarga Firaun, keluarga raja. Ya. Nilai plusnya banyak sekali. Aman anaknya, tidak takut lagi. Dapat makanan yang bergizi. Kenapa? Diangkat anak oleh keluarga kerajaan. Subhanallah. Ya. Kenapa? Dia menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya Musa pun kembali rahimahullah ta'ala ya, hidup tentram di kerajaan Fir'aun dengan makanan yang tercukupi, gizi yang bagus, hingga jadilah Musa ini tumbuh menjadi seorang yang kuat, yang sehat, yang kuat ya. Hingga akhirnya jamaah yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah berkahi ana dan antum semuanya. Pada suatu ketika ada suatu kejadian yang mana di sana ya Musa udah tumbuh dewasa. Ya, ada perkelahian antara ya suku Atbaq dengan Bani Israel. Ini ada pemuda dari Bani Israel kelahi ini dengan suku Atbaq. Suku Atbaq ya, Bani Israel kan dijadikan budak gitu kan. Dia kelahi, ngawan tapi budak ini. Ya, kelahi mereka. Kemudian Bani Israel ini minta tolong kepada Musa. Musa, help me gitu ya. Tolong gitu kan. Ini sama, kita sama-sama Bani Israel gitu kan. Kemudian Musa bantu Bani Israel. Kenapa? Karena Musa tahu ini orang-orang suku Atbaq ini selama ini mereka menjadikan Bani Israel sebagai budak-budak mereka. Ya, ini pasti kena habis dizolimi ini. Musa bantu. Sekali dipukul sama Musa. Ya, maksudnya bukan untuk bunuh, untuk dorong saja kata para ulama. Ingin jauhkan aja, dipukul mati jamaah. Subhanallah. Pukul mati, langsung KO. Ya, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah Qasas ayat 15, wa dakhala
alal madinah wa dakhala al madinata ala hini ghuflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatulan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhina min aduwihi fawaqazahu Musa faqadha 'alaihi. Musa pukul dia satu kali pukulan, faqadha 'alaihi, kemudian sekali pukul KO. Qala hadza min amali syaitan. Kemudian Musa kata, aduh ini amalan setan, ini tidak boleh bunuh orang. Karena tadi para ulama jelaskan Musa tidak ingin bunuh awalnya, cuma ingin apa? Ingin misahkan aja, udah sana gitu kan, pukul gitu sana, mati gitu kan. Ya. Innahu aduwwum mudillum mubin. Ya. Dan Musa menyesal ya. Dalam ayat yang selanjutnya disebutkan bahwasanya Musa bertobat pada Allah Tabaraka wa taala dan Allah terima tobatnya. Akan tapi jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, ternyata Bani Israil ini memang degil ya. Memang degil udah ini nih. Besok lagi gitu kan. Ya, ini luar biasa. Yang Bani Israil ini luar biasa. Karena tadi Bani Israil ini degilnya, emang degil juga sih mereka ini. Ya. Di antara kengacauan Bani Israil ini, degilnya Bani Israil ini ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan mereka pernah menuduh ya bijinya Nabi Musa itu besar. Ini subhanallah, tidak beradab kepada Nabi. Ya, ini Nabi Nabi ini bijinya besar ya. Atau bayangkan Ustaz biji besar yang disebut Allah. Ya, tidak beradab. Ya. Sebabnya apa? Ini karena Nabi Musa alaihissalam ini tidak mau mandi bareng mereka. Ya. Jadi murid-muridnya Nabi Musa ini biasa mandi bareng, gitu, mandi bareng, ya, telanjang gitu kan. Dan syariat mereka dulu diperbolehkan. Ya, syariat mereka dulu diperbolehkan. Akan tapi Musa tidak mau ikut. Ya, tidak mau ikut mandi bareng-bareng mereka. Sehingga mereka dulu, oh, ini Musa tidak mau mandi kenapa? Oh, itu bijinya besar. Ini subhanallah, ini Nabi. Bayangkan Ustaz antum bilang kayak gitu. Ini Ustaz ya Allah, tidak punya adab ya, luar biasa. Ya, kurang ajarnya luar biasa. Akhirnya Allah Tabaraka wa taala ingin ya selamatkan Musa dari tuduhan tersebut. Ya, hingga pada suatu ketika Musa mandi di balik batu gitu kan, tertutup. Ya, kemudian dibuka baju pakaiannya, ya diletakkan di atas batu tersebut. Kemudian batunya lari. Masya Allah. Kok bisa batu lari? Ya, ini ya kebesaran Allah Tabaraka wa taala. Ya Allah ingin membersihkan Musa alaihi salatu wasalam. Batunya lari, dikejar oleh Musa. Ya, Musa lagi mandi kan, udah enggak pakai pakaian. Ya, dikejar oleh Musa hingga akhirnya melewati mereka ini, murid-muridnya. Oh, ternyata enggak gitu kan. Ternyata enggak. Kemudian dapat Musa kejar, dipukul sama Musa, batu itu bebekas, batu itu jamaah. Subhanallah. Dipukul oleh Musa. Kalau kita pukul batu, tangan kita yang bebekas ya. Ya. Ini Nabi Musa alaihissalam dipukul batu, bebekas batu itu subhanallah. Ya, ini batu dipukul bekas. Orang dipukul sekali, pukul mati gitu kan. Dan menurut yang lain nanti ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Malaikat maut dipukul Nabi Musa, keluar matanya. Subhanallah. Ini kuat Nabi Musa, jagoan ya. Subhanallah. Ya. Ini ya subhanallah di antara kekuatan yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada Nabi Musa tadi. Ya. Makanya tadi orang itu sekali pukul mati gitu kan. Oh, ini memang kuat memang ya. Dibesarkan di lingkungan kerajaan, subhanallah, mendapatkan asupan gizi yang tercukupi. Ya, awalnya mau dorong mati. Maksudnya sentil sedikit mati ya tuh. Ya Allah. Ya. Ternyata apa? Ini Bani Israil besoknya kelahi lagi jamaah. Ya, kelahi lagi untuk kedua kalinya. Kemudian lihat lagi, oh ada Musa. Musa, help me. Tolong aku gitu kan. Kemarin jagoan didatang nih. Waduh. Akhirnya Musa bilang, awalnya Musa tidak mau bantu. Tidak potong, udah biar antum memang degil antum ini. Suka tidak kelahi gitu kan. Suka tidak bikin rusuh. Tapi akhirnya ditolong juga oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian sewaktu Musa udah megang ini Kipti, udah dipegang oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian dia katakan, "Ya Musa, aturidu an taqtulani? Kama qatalta nafsan bil ams." Wahai Musa, apakah engkau ingin bunuh aku juga? Ya, sebagaimana engkau bunuh orang yang kemarin. Waduh. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kabar kemarin itu yang Musa bunuh orang ini udah tersebar seantero apa Mesir.
Orang-orang Mesir udah tahu nih, waduh, ini Musa udah bunuh orang penduduk Kipti, ya, Su'adbat. Bani Israel udah bunuh Adbat, ini bahaya. Ya, akhirnya orang-orang dari suku Adbat ini, ya, orang-orang Mesir ini mereka berkumpul musyawarah. Apa hasil musyawarahnya? Mereka ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ada datang seorang yang mengabarkan kepada Musa alaihissalam bahwasanya dia akan dibunuh. Ya, maka Musa lari, takut. Dan ini fitrah jamaah. Bagi sejago-jagonya Musa dikeroyok satu kampung habis. Padahal ini sekali pukul mati gitu kan. Bukan kayak film-film ya. Kalau film-film sendiri satu kampung udah hancur semua. Musa ini subhanallah. Ya, realistis gitu kan. Ini habis nih. Kok 1, 1, 2, 3 boleh lah. Kok udah satu kampung, satu negara Mesir udah enggak sanggup. Ya. Akhirnya ya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya ini pergi jemaah ya dalam keadaan takut kata Allah tabaraka wa taala. Ya, pergi ke Madian. Ya, dan wilayah kekuasaannya Firaun itu cuma di Mesir saja. Memang kekuasaannya kuat, tentaranya banyak, tapi cuma di Mesir saja. Ya. Hingga akhirnya nanti di tengah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini beristirahat di bawah pohon gitu. Kemudian beliau mendapati 2 orang wanita yang sedang menghalangi kambingnya. Dia mengembala kambing, kemudian kambingnya dihalang-halangi oleh wanita tersebut. Untuk enggak ngambil air di kerumunan manusia. Kemudian Musa tanya, kenapa kamu halangi kambingmu ini dari ngambil air itu? Mereka katakan di sana masih banyak laki-laki. Ya. Wa abuna shaykhun kabir, dan bapak kami adalah orang yang tua, kata mereka. Nah, di sini wanita ini ya yang nanti kita ketahui bahwa ini ternyata anak Nabi Syuaib. Anak Nabi Syuaib. Ya. Wanita ini tidak mau ke sana, kenapa? Masih banyak laki-laki, tidak mau ikhtilat, tidak mau bercampur baur. Di sana bercampur baur sama laki-laki. Ya. Bapak kami tidak ngajarkan seperti itu gitu. Sedangkan bapak kami adalah Syekhun Kabir, orang yang tua, tidak bisa lagi kerja. Ya. Makanya di sini juga kata para ulama, dalil yang menunjukkan bahwasanya yang harusnya bekerja keras itu laki-laki. Ya. Kerja keras itu laki-laki. Ya. Ini dikarenakan tadi bapaknya udah tua aja. Ya. Untuk kerja keras ya. Makanya wanita-wanita ya, kalaupun misalnya mau kerja ya kerja di tempat yang aman lah. Di tempat yang aman, yang tidak ada ikhtilat, tidak ada berbaur laki-laki perempuan. Kemudian jemaah yang biar Allah SWT, Nabi Musa alaihissalam membantu mereka. Ya. Dibantu, diambilkan air, kemudian dikasih minum. Ya. Dan Nabi Musa tidak mengharapkan apa-apa dari mereka. Kemudian setelah itu, di jam 10 ya. Anda ringkas. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam ya kembali bernaung, kemudian datang salah satu dari wanita ini ya, mengatakan bahwasanya inni abi yad'uka, sungguhnya bapakku mengundang engkau. Padahal Nabi Musa awalnya tidak ada niatan untuk apa? Untuk ya ada imbalan, ikhlas Nabi Musa. Dan di sini juga para ulama menjelaskan kalau seandainya dunia datang ya setelah amal itu tidak masalah. Yang penting antum beramal ikhlas. Ya, yang penting amalnya apa? Ikhlas. Adapun datang dunia setelahnya itu tidak masalah. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam ya bantunya ikhlas. Kemudian setelah itu datang wanita yang tadi dibantu mengatakan bahwasanya sungguhnya bapak aku manggil engkau, nanti dijamu di rumah Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Dan akhirnya setelah datang sampai di rumahnya, ya Nabi Musa pun ceritakan kepada bapaknya akhwat ini, ya, kepada Nabi Syuaib alaihissalam, bahwasanya dia ya, dikejar sama Fir'aun yang kayak gini. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, qala la takhaf jauta minal qaumiz zalimin. Jangan takut, kau sudah selamat dari kaum yang zalim. Ya, karena apa? Madian ini bukan lagi wilayah kekuasaannya Fir'aun. Ya, Fir'aun sudah tidak punya wewenang lagi di Madian ini. Kemudian salah satu dari wanita ini merekomendasikan agar apa?
B gitu. Kalau bahasa babe gitu, ada B gitu. B ini laki-laki ini nih, ikhwan ini kuat. Kemudian dia amanah. Ya, jadikan dia untuk apa? Untuk jadi kerja sama kita. Gitu kan. Allah Taala mengatakan, qalat ihdahuma ya qalat ihdahuma ya abati ista'jarhu inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Wahai bapakku, pekerjakan dia, kerjakan laki-laki ini, Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena sebaik-baiknya orang yang engkau jadikan engkau jadikan karyawan gitu, engkau jadikan orang yang bekerja dengan engkau adalah siapa? Al-Qawi Al-Amin, orang yang kuat dan juga orang yang amanah. Ini yang sebaik-baiknya, mencari pekerja yang terbaik, yang kuat, yang amanah. Ya. Mungkin muncul pertanyaan dari masa yang pendek ini, yang singkat ini, bagaimana kok Ahwat ini tahu dapat nilai ini, cerdas anak Nabi Syuaib ini? Taunya dari mana? Musa ini amanah, Musa ini kuat. Pertama kata para ulama, bahwasanya biasanya mereka ini, ya anaknya Nabi Syuaib ini, yang dua orang ini, mereka cuma mengambil sisa-sisa air. Kenapa? Yang sisa air dari sumur, orang ngambil untuk binatang gembalaannya kan ada yang tumpah-tumpah. Biasanya tumpah-tumpah itu aja yang mereka ambil. Kenapa? Karena sumur ini ternyata ditutup dengan batu yang besar, yang hanya mampu untuk diangkat dengan 6 orang lelaki. 6 orang laki-laki baru bisa ngangkatnya. Artinya kan batunya berat ini. Ya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ngangkatnya sendirian. Insyaallah. Ini tadi kita katakan ini jagoan ini, gitu kan? Sekali pukul mati. Batu aja bebekas dipukul. Kemudian batu besar ini untuk diangkat 6 orang, Nabi Musa angkat sendirian. Oh, ini kuat laki-laki ini. Ya. Kemudian tahu amanah dari mana? Ya. Tahu amanahnya adalah ya ketika tadi Nabi Musa diundang untuk datang ke rumah Nabi Syuaib ini, ya, ternyata Nabi Musa jalannya di depan. Ahwatnya suruh, ya udah antum belakang saja, saya yang di depan. Ya. Kenapa? Karena Nabi Musa ingin menjaga pandangan. Ya, kalau Nabi Musa di belakang, ahwatnya di depan kan, aduh, pandang ahwat terus gitu kan, ribet lah, susah, kotor hatinya. Ya. Kemudian bagaimana? Disebutkan bahwasanya kalau dia mau belok ke kanan, lempar kerikil ke kanan. Lempar, oh belok kanan. Belok kiri, lempar kerikil ke kiri. Oh, ini amanah laki-laki ini. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, Nabi Musa tidak ada goda Ahwat ini gitu kan. Nanya cuman seperlunya aja. Kenapa tidak ngambil air? Tidak nanya, ngapa nggak ambil air? Ya, tinggalnya di mana gitu. Ada nomor HP-nya enggak gitu. Ya, ada nomor WA-nya enggak gitu kan. Ya, ini amanah jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pendek cerita ya, nanti Nabi Syuaib tawarkan untuk nikah dengan anaknya. Ya, qala inni, ya, sungguhnya aku akan, qala inni uridu an unkahaka ihda ibnati. Dalam Quran surah Al-Qasas, Allah Taala mengatakan, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini. Ya, aku ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan apa? Dengan salah satu putriku ini. Dengan mahar nanti kerja 8 tahun ngembala kambing. Dan kalau engkau mau sempurnakan jadi 10 tahun, ya tafadhol. Makanya di sini Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya ya, tidak ada nabi melainkan nabi tersebut pernah mengembala kambing. Ya, padahal Musa ini kan anak raja, ya, anak angkatnya raja Fir'aun, anak angkat Tuhan lagi ya, yang anggap dirinya sebagai Tuhan gitu kan. Ya, gimana ceritanya bisa ngembala kambing ya? Ternyata di sini Allah Taala jadikan. Ya. Dan di sini juga dapat kita ambil pelajaran, di antaranya bagaimana ternyata Nabi Syuaib mencarikan suami untuk anaknya. Ya, bukan dibicarakan anak tersebut cari sendiri, enggak. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mencarikan suami untuk anak-anaknya, gitu kan? Carikan ini siapa nih yang akan menikah dengan Ummu Kalsum misalnya kan? Ya, begitu juga dengan Abu Bakar, ya, Umar,
Ya. Umar subhanallah sampai keliling-keliling carikan siapa yang mau nikah dengan Hafsah. Ditawarkan kepada Abu Bakar, tawarkan kepada Utsman. Ya, ternyata sama Rasulullah SAW. Ya, di sini juga Nabi Syuaib nawarkan, ini orang yang amanah ini, orang yang amanah, orang yang kuat. Udah tawarkan, mau tidak nikah dengan anak saya? Ya, bukan dibiarkan anaknya untuk cari suami sendiri. Karena yang namanya perempuan itu Pak, ya, subhanallah lemah, ya, tidak bisa dirayu. Apalagi subhanallah laki-laki itu luar biasa sekali ya rayuannya gitu. Engkau bagaikan rembulan. Udah tuh kelepek-kelepek dakwatnya. Aduh Pak, Anda dibilang kayak rembulan. Nggak tahu dia. Ya. Baik. Ya, akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Musa ingin setelah menyelesaikan 10 tahun perjalanannya, Musa alaihi salatu wassalam ya, ingin pulang kampung, mudik ke Mesir gitu kan. Dia bawa istrinya, bawa keluarganya ingin kembali ke Mesir. Udah 10 tahun nih. Ya. Kayaknya sih udah lupa lah Firaun tuh. Orang-orang Mesir udah lupa, udah 10 tahun udah lama, udah tutup buku lah gitu kan. Udah enggak diingat lagi lah ya. Insyaallah gitu, udah aman. Ya. Dan ini perjalanan pada musim dingin. Ya, pada musim dingin. Dari Madian ingin kembali ke Mesir. Ternyata di tengah perjalanan, ya, Nabi Musa alaihissalam mendapati, oh itu ada api. Ini pada musim dingin ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam berinisiatif untuk mengambilkan api. Kenapa? Agar keluarganya tidak kedinginan, istrinya tidak kedinginan. Ini musim dingin perjalanan, sana ada api. Ya, Musa alaihissalam sayang kepada istrinya. Ya, Nabi Musa sayang, udah dek tunggu di sini aja, abang ambilkan itu api. Biar apa? Biar ndak kedinginan gitu kan. Ternyata sampai di sana, ya ada kejadian yang menakjubkan. Ya, Allah Taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, Allah Taala mengatakan apa? Inni dalam Quran surah Thaha, inni ana rabbuka fakhla'na laka innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, sungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepas sendalmu karena engkau sekarang berada di lembah yang suci. Ya, Allah Taala berbicara, ajak bicara Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya disuruh lepas sendalnya. Jadi ini Allah Taala mengajar kepada Nabi Musa apa? Mengajarkan adab. Jadi tempat yang disucikan, yang lepas sendal. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam ditanya, ya, ada apa di tangan kananmu? Kemudian Nabi Musa mengatakan dalam surah Thaha, ya, disebutkan, ya. Kemudian begitu juga dalam surah Qasas, ya, Allah Taala sebutkan tentang bagaimana kisah Nabi Musa ini. Nabi Musa kata, ini ada tongkat ya Allah. Ini ada tongkat ini aku gunakan biasanya untuk apa? Untuk bertelekan, kemudian untuk mengembalakan kambing. Ya, kemudian Allah Taala perintahkan lempar tongkatnya. Nabi Musa pun lempar tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya berubah jadi ular besar, Masya Allah. Melihat tongkat berubah jadi ular besar, Nabi Musa tidak banyak bicara ya, putar balik kabur gitu. Takut, ngeri, Masya Allah, ini tongkat jadi ular gitu kan, ngeri Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, padahal jagoan tadi ya, sekali pukul mati. Ya, tapi ini beda cerita ini. Ini bukan suatu yang biasa gitu kan. Kemudian Allah Taala katakan, ya Musa, ya wahai Musa, ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Allah Taala katakan, wahai Musa, ya ambil lagi tongkatnya, jangan takut, engkau dalam keadaan yang aman, kata Allah Taala. Ya, kemudian diperintahkan untuk ambil tongkatnya. Ya, ini para ulama menjelaskan Nabi Musa sedang digeladi oleh Allah Taala. Kenapa? Nanti akan menghadap Fir'aun, biar tidak kaget lagi. Ya, nanti lempar tongkatnya berubah jadi ular, Nabi Musa yang lari kan lucu gitu kan. Ya, ini udah latihan dulu gitu kan. Kemudian juga dikasih mukjizat yang lainnya, ya disuruh masukkan tangan ke ketiaknya, kemudian keluarkan bercahaya. Ya, kemudian setelah itu barulah Allah Taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun. Allah Taala katakan, idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Awalnya Musa takut jamaah, ya Allah. Kita ke Mesir ini untuk menghindari Fir'aun, kemarin kabur 10 tahun.
Biar karena apa? Karena menghindari Firaun, sekarang disuruh dakwah kepada Firaun. Ya Allah, ya dulu kabur 10 tahun ini, mau pulang, ya, mungkin mau lihat ibunya gitu kan, lihat keluarga, lihat kampung halaman, ternyata disuruh dakwahkan raja ini lagi. Ya Allah, yang berat awalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Nabi Musa menyampaikan hal ini dalam Quran surah Qasas. Allah Taala katakan, qala ya Rabbi inni qataltu minhum nafsan. Ya Allah, aku telah membunuh ya orang mereka gitu kan. Membunuh aku ya, kalau bahasanya aku udah bunuh anak buahnya Firaun kemarin gitu, membunuh suku mereka. Fa khafu ya, dan aku takut, kata Nabi Musa alaihi salatu wasallam, an yaktuluni. Ya, dan aku takut bahwasanya mereka akan membunuhku, an yaktuluni. Ya, aku khawatir nanti mereka mau bunuh aku. Kemarin aku udah bunuh dari mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga meminta agar ya Allah Taala mengutus Harun, ya Nabi saudaranya Harun, untuk dikirim bersama dengan Musa alaihissalam mendakwahkan Fir'aun. Dan para ulama yang menjelaskan bahwasanya tidak ada jasa yang lebih besar kecuali jasanya Musa kepada Harun. Kenapa? Dikarenakan atas permintaan Musa inilah Nabi Harun menjadi nabi. Ya, dikabulkan doanya. Permintaan Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Taala, sehingga Allah Taala jadikan Harun juga menjadi nabi. Dan ini juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta saudaranya dijadikan nabi, jadi nabi. Padahal betapa banyak orang yang doa minta agar anaknya jadi soleh, tidak soleh-soleh anaknya kan? Ya, nabi ya. Banyak orang minta, ya Allah jadikan anak yang soleh, ternyata anaknya berandalan saja gitu kan. Ini adalah yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Musa juga ya tidak lupa berdoa dengan doa yang masyhur sekali, yang udah insya Allah kita semua udah hafal ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah untuk lapangkan dadanya, untuk mudahkan urusannya, dan jadikan lisannya ini ya mudah untuk dapat difahami. Kemudian Allah Taala juga mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk tidak usah takut. Kalian dua, Musa dan Harun, jangan takut. Ya. Allah Taala katakan, la takhafa innani ma'akuma innani asma' wa ara. Kalian dua jangan takut, sungguhnya aku bersama kalian, kata Allah Taala. Allah Taala menyaksikan, bukan zatnya ya. Ya, zatnya Allah Taala ala arsy istawa. Innani asma' wa ara. Lihat di akhirnya Allah Taala mengatakan, sungguhnya aku apa? Aku mendengar dan aku melihat. Ya Allah menjelaskan, aku bersama kalian, sungguhnya aku mendengar dan aku melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, bukan berarti zat Allah Taala yang bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, akhirnya mereka pun dakwah kepada Fir'aun ya dengan lemah lembut. Ya, wa qala lahu qawlan layyinan. Ya, Allah Taala perintahkan untuk dakwah kepada Fir'aun, orang ngaku Tuhan, dengan apa? Qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Ya. Bukan, woi brengsek. Wah, perkataan yang lemah lembut. Ini kan menganggap dirinya Tuhan. Kita katakan tadi kala-kala siapa? Iblis gitu kan. Ya, dan dialog antara Fir'aun dan Nabi Musa ini disampaikan Allah Taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 18. Ya. Yang mana Fir'aun mengatakan, qala alam rabbika fina walidan. Ya, apakah engkau mau dakwai aku, kata Fir'aun, padahal dulu engkau itu waktu kecil siapa yang ngasuh? Ini Fir'aun pintar ya, bukan pintar, licik ya. Dia jatuhkan dulu. Antum mau dakwah anak? Antum lupa kah? Dulu waktu kecil siapa yang ngasuh? Dulu waktu kecil tinggal di tempat siapa nih? Siapa yang biayai hidupnya? Nah, itu kan kalau orang kadang udah gitu kan enggak enak kan? Antum mau dakwahi orang, mau mengingatkan. Antum kurang ajar ya. Dulu waktu sekolah siapa yang bayarkan? Dulu waktu kecil jajan tuh siapa yang ngasih?
Sekarang udah besar mau dakwahkan, mau bid'ah-bid'ahkan gitu. Kurang ngajar tuh dia. Ah udah. Ya. Ini Firaun seperti itu. Ini gaya Firaun, cara Firaun diambilnya ya. Engkau mau dakwahi saya? Ya, engkau dulu siapa yang ngasuh? Ya, engkau dulu bunuh anak buah saya, kemudian ya, engkau pulang mau dakwah lagi gitu kan. Dulu udah bunuh orang gitu kan. Pulang mau dakwah. Ya, Firaun ini pintar ngomong. Ya. Kemudian Musa juga katakan ya, faqul hal laka ila an tazakka. Tadi kita katakan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, Musa enggak kepancing jamaah. Ya, dengan bagaimana provokasi yang dilontarkan oleh Firaun. Ya, Musa ingat, Allah pesan untuk dakwah dengan lemah lembut. Ya. Musa tidak mengatakan kepada Firaun dengan lafaz perintah. Ya. Para ulama katakan Musa tidak pakai fi'il amr di sini. Ya, tidak perintahkan Fir'aun ittaqillah gitu kan, bertakwalah kepada Allah, atau ittaqun nar, takutlah engkau pada neraka, enggak ya. Akan tapi dengan lafaz yang subhanallah lembut sekali kata para ulama, faqul hal laka ila an tazakka, ya, maukah engkau aku tunjukkan jalan untuk dapat menyucikan dirimu, ya. Bukan Musa tidak mengatakan maukah engkau aku sucikan, ya, beda kan, beda konteks dengan faqul hal laka ila an tazakka. Ini kan penawaran. Ya. Nah, ini kata para ulama di antara bentuk lemah lembutan dakwahnya Nabi Musa. Ya. Seperti orang yang ingin menunjukkan jalan. Antum mau enggak ana tunjukkan jalan yang di sana ada harta yang banyak. Oh, mau gitu kan. Mau enggak nih aku anak-anak tahu nih rahasia untuk dapat jabatan atau harta yang banyak di sana. Saya tahu petanya. Mau enggak tunjukkan? Oh ya udah mau. Ya, ini subhanallah. Nah, ini jamaah yang bilang Allah Taala, ini penting sekali. Ya, penting sekali dalam rangka bagaimana kita menyajikan suatu hujjah. Ya. Al-Qur'an dan As-Sunnah hak, tidak ada keraguan. Tapi bagaimana kita menyajikan Al-Qur'an dan menyajikan hadis-hadis Nabi ini juga perlu untuk diperhatikan. Ada seorang dai yang dia datang kepada raja, kemudian dakwah dengan dakwah yang keras kepada raja tersebut. Apa kata raja? Sungguh ya, engkau itu tidak lebih baik daripada Musa, dan aku ini tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Musa saja dakwah kepada Fir'aun itu dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Gimana ente dakwah kayak gini? Ya, ini jamaah bisa jadi ditolaknya dakwah sebagian kita karena kita tidak benar dalam dakwah. Ya, nyampaikannya nggak benar gitu loh. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita bukan cuman bagaimana menyampaikan hujah, bagaimana agar dalil ini sampai ke mereka, bukan cuman itu yang harus kita perhatikan jamaah. Akan tapi juga perlu bagi kita memikirkan bagaimana agar hujah ini dapat diterima. Ya, bagaimana agar orang ini dapat menerima dalil ini loh. Kita pikirkan cara penyampaiannya gimana, bagaimana penyajian yang terbaik, agar tujuan ya dari apa yang kita sampaikan ini bukan cuma untuk penyajian saja. Akan tapi kita ingin apa? Agar orang itu ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam kemaksiatan yang mereka kerjakan. Akan tapi kalau telah ya disusun tadi dengan sedemikian rupa, dengan maksimal, ya, dengan persiapan yang sudah matang, akan tapi tidak dapat juga hidayahnya, ya udah, ini hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Bahkan di sini diingatkan bahwasanya penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana menyajikan suatu hujjah. Ya, oleh sebab itu tidak semua orang bisa menjadi dai yang dia berbicara di depan umum, dikarenakan apa? Di sana butuh fikih yang harus difahami. Ya, harus fikih bagaimana ini menyampaikan kepada anak-anak gimana, menyampaikan kepada orang tua gimana, bukan maju mau bicara saja gitu kan. Akhirnya menjadikan orang semakin jauh dari dakwah. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda minta waktunya sedikit lagi ya insyaallah. Semua hujah disampaikan, ya semua hujah disampaikan kepada Fir'aun. Ya, mukjizat semuanya udah ditunjukkan. Antum udah tahu lah insyaallah. Lemparkan apa?
tongkatnya jadi ular gitu kan. Ini nanti ya, pertama hujahnya dulu nih. Ya, dan akhirnya Firaun nantang gitu kan. Ya udah, kan engkau jago, bisa enggak kalahkan tukang-tukang sihir saya? Karena pada waktu itu yang lagi ngetren itu, yang lagi ngetop adalah tukang sihir gitu kan. Akhirnya ya udah, kata Musa, mana tunjukkan. Dan akhirnya mereka bertemu. Ya, Firaun bikin sayembara, ayo siapa tukang-tukang sihir yang jago-jago datang gitu kan. Akhirnya diadu, berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang menang? Nabi Musa alaihissalam menang. Kenapa? Karena ini bukan sihir, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sempat Nabi Musa itu terkena juga sihirnya, ya, sempat ngeri juga gitu. Oh, ular banyak. Kemudian Allah bilang jangan takut, diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, lempar tuh tongkat, lempar, berubah jadi ular-ular, dimakan semuanya. Dan akhirnya semua penyihir ini pun bersujud, ya, mengatakan mereka beriman kepada Robnya Musa. Ya. Firaun ngamuk, ya. Firaun ngambek setelah itu, ya. Padahal ini tukang-tukang sihir datangkan untuk melawan Musa, malah dia menjadi pengikut Musa. Ya, akhirnya, ya, singkat cerita, penyihir-penyihir tadi yang telah beriman kepada Musa ini semuanya dibunuh dan mereka masuk surga, ya. Dan mereka masuk surga padahal bertahun-tahun dalam keadaan kesyirikan, ya. Syirik ini dan dosa sihir ini dosa yang besar, ya. Dosa syirik bahkan lebih besar daripada dosa berzina, ya, lebih besar daripada dosa riba. Kenapa? Syirik. Syirik dosa besar, ya. Sihir itu hukumannya, penyihir itu apa sih hukumannya? Dipenggal. Di Saudi itu dipenggal. Ya, kalau suatu negara menjalankan hukum Islam, penyihir, dukun dipenggal. Kok di Indonesia banyak duit penyihir ya, ngetop. Masuk besi sini, keluar sini, waduh, ngetop di Indonesia. Kok di Saudi udah kena datangi, ditangkap, dipenggal. Ternyata setelah kalah ini jamaah, Firaun tidak sadar-sadar. Ya, mereka terus saja melakukan kemaksiatan. Dia katakan, Musa hebat sihirmu. Dikatakan Musa sebagai apa? Penyihir. Padahal wahyu dari Allah Taala. Ya, mereka tidak mau beriman. Dan ini mukjizat ini. Dan mukjizat ini banyak jamaah. Bukan cuma satu. Ya. Bahkan kata para ulama sampai 9 mukjizat ditunjukkan kepada siapa? Firaun dan bala tentaranya ini. Ya, di antaranya Allah Taala, setelah kejadian ini Allah utus tufan, angin yang kencang, disertai hujan yang lebat sehingga menghancurkan rumah-rumah dan ladang-ladang mereka. Ya. Kecuali ladang Bani Israel, punya Bani Israel aman. Padahal dekat tinggalnya. Kok bisa? Bisa. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Padahal ini hujannya besar, anginnya kuat, punya Bani Israel aman, punya mereka hancur. Ya, akhirnya mereka minta kepada Musa, mohon kepada Tuhanmu untuk apa? Untuk diangkat nih kesusahan kami nih, lepaskan. Kalau misalnya selesai musibah kami ini, selesai musibah yang menimpa kami, ya udah kami beriman kepada Allah. Kami tobat, kami bebaskan tuh Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam berdoa, minta kepada Allah, selesai. Ya. Ternyata setelah itu, setelah topan tadi, maka tumbuh pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kenapa habis hujan kan? Habis hujan tofan. Oh, katanya ini hikmahnya nih. Dia bilang, oh ini hikmah. Hikmah. Akhirnya tidak beriman. Ini ternyata habis hujan tadi, ya tumbuh pohon-pohon. Udahlah, ngapain jadi beriman? Ternyata ini ada kebaikannya loh, ada hikmahnya. Gitu kan? Ya, tumbuh lagi tanaman-tanaman. Kemudian Allah uji lagi. Ya. Dikirim oleh Allah Taala belalang. Dikirim oleh Allah Taala belalang yang makan tumbuhan-tumbuhan mereka. Tanaman-tanaman mereka habis dimakan, panennya gagal. Kena serang belalang. Waduh, sadar lagi, ya Allah, ingat lagi. Ngagak lagi kepada apa? Musa, ya, minta kepada Tuhanmu. Ya. Kalau misalnya ini selesai musibah ini, bencana ini, kami mau bertobat. Ya, kami akan bebaskan Bani Israel. Dibebaskan. Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah. Hilang tuh belalang-belalang. Sisa sedikit tumbuhan mereka masih ada sisa-sisanya, itulah mereka konsumsi. Apakah mereka tobat? Tidak tobat lagi jemaah. Ya. Akhirnya
Allah Taala kirim kutu kepada mereka. Sama juga seperti itu. Oh, kata mereka, nanti taubat, minta sama Musa kan? Berdoa kepada Allah. Ternyata tidak juga taubat. Kemudian dikirim kodok, sampai banyak kodok luar biasa. Buka mulut, masuk kodok dalam mulut. Sampai seperti itu para ulama menjelaskan. Kemudian kayak gitu lagi mereka bilang lagi kepada ya Musa, ya minta pada Tuhanmu kalau misalnya selesai bencana ini, ya kami bertobat, kami beriman. Ya, kemudian sungai juga jadi darah. Ya subhanallah. Ya sungai mereka, sungai Nil jadi darah. Ya, kecuali sungainya Bani Israel. Mereka ambil air di Bani Israel, nyampe rumah jadi darah. Masyaallah. Ya, ini jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun tidak juga mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hingga akhirnya ya mereka kesal juga gitu kan. Ini Musa datang bawa bencana ini. Ya, ini penyakit terus kita gara-gara Musa ini. Mereka apa? Mendurhakai Rasul. Ya mendurhakai Rasul. Ya di antara sebab mendurhakai Rasul, tidak mau patuh kepada Rasul, bahaya jamaah. Ya, musibah demi musibah bisa datang. Ya. Kemudian ya Allah Tabaraka wa Ta'ala pun perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israil, udahlah ini udah tinggalkan aja lah kaum ini. Firaun ini tinggalkan aja. Akhirnya Bani Israil dan Nabi Musa malam harinya pergi meninggalkan Mesir. Kemudian ya ini padahal udah mau dibantai ini kan. Firaun tahu, marah. Oh ini budak-budak pada pergi ini. Ya, akhirnya Firaun murka luar biasa, dikumpulkan semua tentara-tentara yang tadi udah kita bahas, mereka memiliki banyak sekali tentara-tentara, dikumpulkan semuanya, disuruh yuk kita berantas nih Bani Israel. Ya, dikejar. Malam Bani Israel pergi, paginya baru ketahuan dikejar, tapi kejarnya kan lengkap nih, pakai kuda, pakai apa kendaraan, sedangkan ini kan jalan kaki. Akhirnya ya terkejar jamaah yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sewaktu dekat Laut Merah. Di depan sudah Laut Merah, di belakang sudah ada tentaranya Fir'aun. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ya, apa kata Bani Israil? Inna lamudrakun. Ya udah, Musa tangkap habis sudah kita ini Musa. Mana janji Tuhanmu Musa? Ini kita katakan Bani Israil ini kurang ajar. Pada nabinya kayak gitu, padahal mereka udah lihat nih berapa banyak mukjizat yang Allah Taala berikan. Mana janji Tuhanmu Musa? Itu udah depan apa? Laut Merah, belakang udah tentara, habis sudah kita ini. Ya. Tapi ya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya beriman kepada Allah Taala. Dan Allah Taala ilhamkan kepada, berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk memukulkan tongkatnya. Ya, kemudian barulah dengan itu laut tersebut ya terbelah. Ya, terbelah laut ini, dan riwayat disebutkan menjadi 12, ya, ada 12 jalan. Jadi masing-masing kabilah, tadi Bani Israil ada berapa kabilah? Ada 12. Dari 12 anaknya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ya, jadi masing-masing itu lewat satu jalan. Ya. Dan ini disebutkan bahwasanya jalannya itu jalan yang kering, tidak becek. Padahal ini kan lautan. Harusnya kalau dibuka jalannya licin dong. Ini jalan nggak licin. Ini mukjizat dari Allah Taala. Ya, sebenarnya Allah mudah saja, cukup katakan kun fayakun, bisa kan? Allah tidak perlu suruh ya Musa pukul tongkatnya, tapi ini sebab kata para ulama. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengambil apa? Mengambil sebab. Ya. Bekerja. Emang rezeki udah tetap oleh Allah Taala. Udah tetap kan belum? Udah. Tidak mungkin kita meninggal kecuali rezeki kita sudah dipenuhi oleh Allah Taala. Tapi harus kerja. Untuk apa? Sebagai sebab. Ya. Tergantung untuk mau ambil dengan cara yang halal atau cara yang haram. Gitu kan? Kemudian Bani Israil dan Musa alaihissalam melewati, ini pada tanggal 10 Muharram. Ya, melewati Laut Merah tadi. Kemudian sudah sampai di ujung, ya Bani Israil dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Fir'aun, waduh ini gimana ini? Akhirnya Fir'aun lewat duluan. Sampai tengah, aman. Oh aman. Ana Tuhan kata Fir'aun, ya Tuhan. Ya ayo ikut. Maka barentaranya pun lihat, oh ini aman aja nih Tuhan kita, gitu kan. Tuhannya aman, ikut mereka semua. Ya udah sampai ke tengah, kemudian Allah Taala kembalikan laut tersebut dan mereka semuanya tenggelam. Ya, dan Allah Taala ya jadikan ini sebagai
ya, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ini pelajaran jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, jangan pernah kita lupakan. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan ya orang-orang yang mendurhakai Rasul. Bagaimana kita lihat Ummu Musa yang mana dia sangat yakin dengan janji Allah Tabaraka wa taala. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Musa berdakwah dengan lemah lembut. Kita lihat bagaimana Fir'aun dengan kesombongannya dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa taala, walaupun dia memiliki harta yang banyak, walaupun memiliki tentara-tentara yang banyak, akan tapi kekufurannya tidak bisa menyelamatkan dia dari murka Allah Tabaraka wa taala. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari setan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi ana pribadi dan bagi antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.